Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak Giartama, mahasiswa kelas Indralaya maupun kelas Palembang. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa ya. Untuk pertemuan kedua ini mahasiswa sudah memulai untuk pemaparan ya, pemaparan materi. Nanti sistematikanya silakan kelompok Indralaya terlebih dahulu atau kelas Palembang, kemudian ditutup dan langsung saja dilanjutkan dengan kelompok yang belum presentasi. Ya. Nah, setelah itu silakan kita buka untuk sesi tanya jawab. Ya. Yang ingin memberikan saran, ya, masukan, bertanya silakan dengan menyebutkan nama terlebih dahulu, ya, nama dan dari kelas mana. Apakah pertanyaan sebelum kita memulai untuk presentasi kelompok? Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada silakan kelas Indralaya atau Palembang terlebih dahulu. Mungkin Indralaya dulu, Bu. Ya, Indralaya silakan. Dipanggil ya, Del. Anggotanya ya. Ya, Bu. Baiklah, izin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Silvi dan Pak Giartama. Kami dari kelompok 1 dari kelas Indralaya akan memaparkan materi mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septiani dan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agi Rahmat Wahyudi. Apakah sudah hadir di dalam Zoom? Ya, hadir, Dela. Selanjutnya, Faradila Dwi Afrianti. Hadir, Dan. Dan yang terakhir, Wahyu Togar. Siap, hadir. Baiklah, semua anggota sudah lengkap. Selanjutnya, kepada teman-teman, mohon untuk menyimak dan siapkan pertanyaan di sesi pertanyaan nanti. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Agi Rahmat Wahyudi. Kepada Saudara Agi, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Mungkin bisa dibesarkan lagi untuk share screen-nya, full screen. Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Gi. Untuk PPT-nya bisa lebih di full screen. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini kami membahas hakikat belajar dan pembelajaran. Sebelum masuk sana, membahas pengertian belajar dan pembelajaran. Nah, pengertian pembelajaran menurut para ahli, pertama ada menurut Saiful dan Aswan tahun 2014 pada buku 5. Belajar adalah perubahan perilaku, berbakat pengalaman dan latihan, mana artinya adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Bahkan meliputi segenap aspek pribadi. Adalah
pengertian belajar menurut Pak Hari. Yang pertama, dari menurut Saiful dan Aswan. Bisa next. Oke, untuk pengertian yang keduanya dari menurut Hildegard dan Bowner 1987 pada halaman bukunya pada halaman 12, di mana belajar sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu dengan karakteristik yang dari perubahan-perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan, reaksi asli, kematangan, perubahan sementara dari organisme. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari kedua pengertian belajar menurut ahli, yakni belajar adalah perubahan dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Bagaimana moderator? Pak dilanjutkan atau? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Agi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila. Kepada Saudari Faradila, saya persilakan. Oke, selanjutnya pengertian pembelajaran menurut ahli. Menurut Komalasari tahun 2010, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis, subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut Subroto, tahun 1997, pembelajaran dapat dipandang dari dua sudut. Pertama, pembelajaran dipandang sistem. Pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi, antara lain tujuan pembelajaran, media pembelajaran, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran atau remedial dan pengayaan. Yang kedua, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi, dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya, dari pengertian pembelajaran menurut para ahli, yakni pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lanjut, moderator. Baiklah, terima kasih Faradila. Untuk materi teori belajar akan dibacakan oleh Wahyu Togar. Kepada Saudara Wahyu, saya persilakan. Terima kasih, teori belajar. Menurut Atkinson dan kawan-kawan tahun 1967 dan Gredler tahun 1986 yang dikutip Hamzah B. Uno tahun 2008 pada buku halaman 7-18 terdapat beberapa teori belajar yang secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok atau aliran meliputi teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, dan teori belajar sibernetik. Lanjut. Pertama, teori belajar behavioristik. Pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah laku tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari tingkah interaksi antara stimulus dan respons. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. 2. Teori belajar humanistik. Bagi penganut teori humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari kecapatan teori belajar, teori humanistik inilah yang paling abstrak.
yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. 3. Teori belajar sibernetik. Teori belajar jenis ini mungkin yang paling baru dari semua teori belajar yang dikenal adalah teori sibernetik. Teori ini berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. 4. Teori belajar kognitif. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons. Namun lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori ini sangat erat berhubungan dengan teori sibernetik. Teori belajar di suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Oke, lanjut. Mempelajari teori belajar. Manfaat dari mempelajari teori belajar adalah dapat menimbulkan tingkah laku organisme dengan adanya hubungan antara stimulus, rangsangan, dengan respon, dapat memperkuat hubungan antara stimulus dan respon tersebut. 1. Sebagai landasan dalam penerapan materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian. 2. Memberi dorongan kepada siswa agar menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, dan etika yang ada. 3. Dapat mengidentifikasi keberhasilan aplikasi teori. 4. Mengetahui berbagai macam perilaku atau ciri-ciri siswa dan menemukan cara-cara untuk menyikapinya. 6. Mampu mencipta belajar yang aktif. 6. Membantu menyalurkan dan mengoptimalkan potensi masing-masing siswa. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Wahyu. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Agi Rahmat Wahyudi. Bunda Agi, saya persilakan. Oke, baik. Selanjutnya adalah di sini tujuan pembelajaran. Nah, pertama itu apa tujuan pembelajaran? Jadi tujuan pada dasarnya merupakan harapan, yaitu apa yang diharapkan dari siswa sebagai hasil belajar. Adapun tujuan pembelajaran menurut para ahli yaitu baik, yang pertama adalah dari Robert F. Menger, Sumanti dan Asra tahun 2009 pada buku halaman 10 memberikan batasan yang lebih jelas tentang tujuan pembelajaran, yaitu maksud yang dikomunikasikan melalui pernyataan yang menggambarkan tentang perubahan yang diharapkan dari siswa. Selanjutnya adalah menurut Hadaryanto tahun 2005 pada bukunya halaman 58, yaitu tujuan pembelajaran adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Selanjutnya menurut B. Yusuf tahun 60 pada buku halaman 23 menegaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah rumusan terperimpasan ia melewati kegiatan pembelajaran yang bersangkutan. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan dari pengertian tujuan pembelajaran di tiga
Baiklah teman-teman. Halo? Ada suara ada sih? Ada. Oh ya, Ada. jelas ya. Baiklah teman-teman, kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Karis Pai Putamandu selaku moderator, dan rekan saya, Muhammad Rafli Ritya Parsa. Apakah sudah ada dalam Zoom? Hadir, Riz. Oke, baiklah. Langsung saja ke materinya. Dila. Next, Dil. Ini udah timbul apa belum? Belum. Oke, untuk pembacaan materi langsung saja saya berikan kepada Muhammad Rafli Aditya Parsa. Silakan membacakan materinya. Baiklah, terima kasih Karis. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Bill, tolong besarin share screen-nya. Halo? Bill. Oh, ini udah besar. Timbul nggak? Agak di zoom, Bevli. Belum. Bisa itu. Iya. Hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar secara harfiah belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu secara keilmuan. Belajar merupakan perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan kondisi tertentu yang akan menghasilkan perubahan perilaku atau disposisi untuk bertindak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman belajar. Belajar adalah suatu proses berlangsung di dalam diri seorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku yang berpikir, bersikap, dan berbuat. Menurut Nana Sujana, pada hakikat proses belajar mengajar adalah Halo, sinyal ya sepertinya ya. Iya Bu, sinyal Bu, ini baru masuk Ya. lagi. Lanjut ya. Menurut Nana Sujana, pada hakikat proses belajar mengajar adalah proses komunikasi kegiatan belajar. Mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana bertutur untuk mengembangkan ide. Next. Pengertian saat belajar menurut Skinner. Belajar menurut Skinner adalah suatu perilaku pada saat orang
orang belajar Putus-putus suara Raffi. Putus-putus, Raffi, suara. responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. 2. Belajar menurut Gigni. Menurut Gigni, belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Belajar adalah seperangkat proses kognitif yang Sinyal ini. Ya, maaf teman-teman, mungkin Rafli terkendala sinyal. Ya, Baiklah, saya akan ini Ya, masuk Fli, lagi. aku- Sinyal ini jelek. Ya, Fli. Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan pembacaan materinya. 2. Belajar menurut Gagne. Belajar menurut Gagne merupakan kegiatan yang kompleks. Belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat si lingkungan. Materi penguasai menjadi kapabilitas baru. Menurut Gagne, belajar terdiri dari 3 komponen penting, yaitu kondisi eksternal, kondisi internal, dan hasil belajar. Belajar merupakan interaksi antara keadaan internal dan proses kognitif siswa-siswa dengan stimulasi dari lingkungan. Proses kognitif tersebut menghasilkan suatu hasil belajar. Hasil belajar tersebut terdiri dari informasi, verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap, dan siasat kognitif. Oke, Dila lanjut. 3. Belajar menurut pandangan Piaget. Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu perkembangan intelektual melalui tahap-tahap berikut. A. Sensori motor 0-2 tahun. B. Pra-operasional 2-7 tahun. C. Operasional konkret 7-11 tahun. D. Operasi formal 11 tahun ke atas. Menurut Piaget, pembelajaran terdiri dari 4 langkah sendiri, yaitu menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri, memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tersebut, mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pertanyaan, menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan, dan melakukan. 4. Belajar menurut Roger. Roger mengemukakan pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan. Roger mengemukakan saran tentang langkah-langkah pembelajaran yang perlu dilakukan oleh guru. Lanjut, Dila. C. Tujuan belajar. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai tujuan belajar. Menurut Sukandi, 1983 berpendapat bahwa tujuan belajar adalah mengadakan perubahan tingkah laku atau perbuatan. Menurut Surak Ahmad, 1986, tujuan belajar adalah mengumpulkan pengetahuan, penanaman konsep, dan pengetahuan dan pembentukan sikap dan perbuatan. Oke, next. Lanjut, Dil. Oke, faktor-faktor yang memengaruhi belajar. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan atas 2 kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses belajar individu sehingga menentukan hasil belajar. Yang pertama itu faktor internal, adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal meliputi faktor fisiologis dan psikologis. Yang kedua itu faktor eksternal. Karakteristik siswa faktor eksternal juga dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu lingkungan sosial dan faktor lingkungan sosial. Lanjut, Dila.
Oke, baiklah. Nampaknya Rafli sudah bisa join Zoom dan sinyal sudah membaik. Untuk pembaca materinya, kami persilakan kepada rekan saya, Rafli. Baiklah, terima kasih Riz. Baiklah, sekarang saya akan membacakan materi dari kelompok kami. Teori belajar. Pertama, teori belajar bahasa visionerisme. Menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan, stimulans, yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif, respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulasi tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak berupa reaktif fisik terhadap stimulans. Ada 3 jenis teori bahasa visionerisme, yaitu teori belajar, responding, conditioning, teori belajar operation conditioning, teori of observation learning, belajar pengamatan, atau Schoy-Kondifer learning. Kedua, teori belajar kognitivisme, mengacu pada wacana psikologi kognitif dan berupaya menganalisis secara ilmiah proses mental dan struktur ingatan atau kognitif dalam aktivitas belajar. Selanjutnya, Dil. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran artinya suatu proses belajar yang terjadi karena sebagai pengajar atau pendidik dan adanya murid atau peserta didik sebagai yang diajarkan atau sebagai penerima ilmu, pengetahuan, atau keterampilan. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan bacaan materinya. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran artinya suatu proses belajar yang terjadi karena adanya guru sebagai pengajar atau pendidik dan adanya murid atau peserta didik sebagai yang diajar atau sebagai penerima ilmu pengetahuan atau keterampilan. Secara umum istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Dilanjut. G itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Segala kegiatan pembelajaran muaranya pada tercapainya tujuan tersebut. Penaungan tujuan pembelajaran ini bukan saja memperjelas arah yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan belajar, tetapi dari segi efisiensi diperoleh hasil belajar yang maksimal dan hasil belajar para ahli pembelajaran tentang tujuan pembelajaran. Yang satu sama lain memiliki samaan di samping ada perbedaan sesuai dengan sudut pandang garapannya. Robert F. Meagher 1162. Misalnya, memberikan pengertian tujuan pembelajaran sebagai tujuan perilaku hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Lanjut jelas. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran.
Nah, di sini ada 7 faktor ya teman-teman. Yang pertama itu faktor kecerdasan, ialah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan berpikir yang bersifat rumit dan abstrak. Yang kedua itu faktor belajar atau semua segi kegiatan belajar. Yang ketiga itu faktor sikap dapat menentukan kualitas belajar seseorang. Yang keempat faktor kegiatan ialah faktor yang ada kaitannya dengan kesehatan, kesegaran jasmani, dan keadaan fisik seseorang. Yang kelima itu faktor emosi, seperti emosi tidak senang dan rasa suka, dan faktor sosial seperti persaingan dan kerjasama sangat besar pengaruhnya dalam proses belajar. Yang keenam itu faktor lingkungan, ialah keadaan dan suasana tempat belajar seseorang. Yang terakhir itu faktor guru, dapat menimbulkan semangat belajar yang tinggi dan dapat juga mengendorkan keinginan belajar yang sungguh-sungguh. Next. Habis, Riz. Slide-nya habis. Oke, baiklah teman-teman, itulah hasil paparan dari kelompok Palembang. Kami lempar dulu ke moderator kelas. Oke, terima kasih pada kelompok Palembang sudah memaparkan materi. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin 3 pertanyaan saja untuk sesi ini. Kepada teman-teman, jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Oke, gimana mahasiswa? Hakikat belajar dan pembelajaran ya materi kita pada hari ini. Gimana, ada pertanyaan nggak? Tadi kelas Palembang ya? Ya, Bu. Kelas Indralaya udah belum? Udah, Bu. Ini lagi dibuka sesi pertanyaan, Bu. Sesi tanya. Ya, silakan. Ada pertanyaan tidak tentang belajar dan pembelajaran? Yang ingin bertanya, aktifkan mikrofon, sebutkan nama, kelas ya. Belajar dan pembelajaran. Ya. Tentang belajar dan pembelajaran. Ada perbedaan nggak antara belajar dengan pembelajaran? Atau bagaimana pelaksanaannya? Itu ya. Dipersilakan, kelas Indralaya atau Palembang, tanya ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, sudah jelas semua ya? Tentang belajar dan pembelajaran, kalau Ibu tanya, gimana? Udah tahu ya jawabannya ya? Kalau tidak ada yang pertanyaan, Ibu yang bertanya. Dibuka forum pertanyaan. Nggak ada yang bertanya, Pak Gi. Ayo,
Yang mau bertanya? Halo? Nggak ada yang bertanya, Pak. Terus buka anunya Bu, itulah videonya, jangan ditutup. Ayo Gi, Agi kelompok yang presentasi kan? Coba diarahkan teman-teman. Baik, Bu, siap. Oke, baik teman-teman. Dari pembahasan kami tadi mengenai hakikat belajar pembelajaran, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang kurang jelas atau masih ada yang menjanggal, bisa ditanyakan. Kami tadi membahas pengertian belajar dan pembelajaran, juga membahas teori belajar, juga membahas tujuan pembelajaran. Nah, dari 3 poin tersebut, mungkin dari teman-teman, dari pengertian belajar dan pembelajaran, dari teori belajar dan juga tujuan pembelajaran, bisa ditanyakan. Agar bagaimana teman-teman? Misi izin bertanya pada kelompok Palembang. Oke, mau bertanya kelompok Palembang. Aktifkan kameranya ya, supaya Pak Gi dengan Ibu tahu wajahnya yang mana. Hidungnya itu kelihatan ya semua. Izin bertanya. Pada poin D tadi kan ada faktor internal dan eksternal. Nah, jadi untuk game online itu termasuk dari faktor internal atau eksternal? Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, Muhammad Iqbal. Halo? Halo. Ini ditanyakan kepada kelompok mana ya? Ini kelompok Palembang. Oh, oke, ini kita buka sesi tanya jawab untuk kelas Indralaya dulu. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan kepada kelas Palembang setelah kelas Indralaya menyelesaikan sesi tanya jawabnya. Oh, oke, siap. Oke, terima kasih Iqbal. Oke, mungkin saya ulangi lagi. Bagaimana untuk kelas Palembang dan Indralaya? Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya sekali lagi. Nah, oke, satu-satu dulu mungkin dari Windy. Perkenalkan. Siapa dulu, Gi? Silakan dari Windy dulu. Oh, baiklah. Terima kasih, Agi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana dari keempat itu? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Windy. Terima kasih. Baiklah. Untuk disematkan di kolom chat ya, Windy. Oke, adalah. Baiklah, untuk selanjutnya, silakan. Pada saudara Desi tadi yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah. Terima kasih Saudara Didela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadanti dari kelas Indralaya. Apakah sesuai dengan materi presentasi ya? Apakah belajar dan pembelajaran
itu merupakan suatu hal yang berbeda. Apakah ada perbedaan antara keduanya, belajar dan pembelajaran tersebut? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Pada Saudara Desi, mohon disematkan di kolom chat. Baiklah, satu pertanyaan lagi kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, pada Saudara Wanda, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Wanda Martin Saputri dari kelas Indralaya. Izin bertanya, mengapa pembelajaran di Indonesia masih diwarnai oleh teori behaviorisme? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Wanda. Mohon untuk disematkan juga di kolom chat. Baiklah, kami cukupkan untuk 3 pertanyaan. Untuk kepada kelas Palembang, kami persilakan untuk membuka sesi pertanyaan. Baiklah, terima kasih moderator kelas Indralaya. Baiklah teman-teman, kami membuka 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Oke. Ayo. Nama saya Ahmad Solahuddin Al-Ayyubi dari kelas saya. Izin bertanya, apakah pengalaman hidup itu bisa dijadikan suatu belajar dan pembelajaran? Oke, baiklah. Terima kasih, Ayub. Mohon sematkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin moderator, izin bertanya. Oke, Iqbal. Silakan. Baiklah, pada poin D tadi kan ada faktor internal dan eksternal. Nah, jadi untuk game online itu termasuk dari faktor internal atau eksternal? Terima kasih, moderator. Oke, terima sama-sama. Terima kasih kembali. Mohon disematkan di kolom chat ya, Iqbal. Oke, untuk teman-teman, pertanyaan terakhir. Oke, baiklah, nampaknya bertanya. Baiklah teman-teman, untuk yang bertanya kami mohon ditunggu karena kami akan mendiskusikan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan tadi.
Baiklah, sembari menunggu kelas Palembang mencari jawaban, kami akan menjawab pertanyaan dari Desi. Pada Desi, mohon untuk disimak. Jadi langsung saja saya jawab. Jadi pertanyaannya, apakah belajar dan pembelajaran suatu hal yang berbeda? Jadi jawabannya itu ya. Bila ditinjau dari segi pelakunya, belajar itu dilakukan oleh peserta didik, pelajar, mahasiswa, dan insan pendidikan lainnya. Sedangkan pembelajaran dilakukan oleh oleh pengajar atau pendidik dan pelaku lainnya yang mendukung terjadinya proses belajar. Kemudian dari jenis kegiatan, maka belajar itu menerima dan mengolah informasi yang didapat, mengalami perubahan yang bersifat tetap, sedangkan pembelajaran itu lebih kepada upaya pengkondisian agar dapat terjadi belajar dengan baik. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Pada teman-teman yang jika ingin ada yang ingin ditambahkan, kami persilakan. Bagaimana teman-teman? Adakah yang ingin ditanyakan? Bagaimana Saudara Desi? Apakah sudah cukup jelas jawaban dari kelompok kami? Mungkin saudari Dela, apakah di suatu pembelajaran itu melibatkan 2 orang atau lebih, atau tidak? Suaranya kurang jelas, Des. Bisa diulangi. Jawaban Dela tadi sudah jelas, tapi saya ingin menanyakan lagi, di suatu pembelajaran itu apakah dalam suatu pembelajaran dilibatkan oleh 2 pihak atau lebih? Atau gimana? Oke, baik. Mungkin bisa saya bantu untuk menjawab. Jadi perlu saya jelaskan lagi di sini. Tadi adalah belajar itu adalah suatu proses. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang merupakan hasil pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar dan lingkungan belajar. Nah, sedangkan pembelajaran adalah suatu proses yang diorganisir untuk Lagi suaranya tak unmute, Gi. Oke, mungkin saya ulang lagi. Pembelajaran adalah suatu proses yang diorganisir untuk membelajarkan orang lain baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, mungkin dari penjelasan singkat ini bisa dipahami bahwasannya belajar itu suatu proses yang dimana bisa individu, tidak harus kelompok. Sedangkan pembelajaran bisa individu dan juga bisa berkelompok. Oke, bagaimana? Bagaimana Saudara Desi? Apakah sudah cukup jelas dari tambahan dari Agi tadi? Baiklah, jadi di pelajaran bisa individu maupun kelompok gitu ya. Baiklah, jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Desi dan Agi. Selanjutnya pertanyaan dari Wanda akan dijawab oleh Saudara Faradila Dwi Aprianti. Pada Faradila, saya persilakan. Oke, baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Faradila Dwi Aprianti. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Wanda. Yang pertanyaan tadi, mengapa pembelajaran di Indonesia masih diwarnai oleh teori behaviorisme? Karena
Hingga saat ini, teori behaviorisme dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Sehingga teori behaviorisme ini hingga sekarang masih banyak ditemui di Indonesia. Mungkin itu jawaban dari saya, moderator. Terima kasih kepada Saudara Faradila. Teman-teman mungkin ada yang ditambahkan dari jawaban dari kelompok kami? Jika tidak ada, bagaimana Saudara Wanda? Apakah sudah cukup jelas dari jawaban yang kami berikan? Baik, terima kasih Faradila telah menjawab pertanyaan dari saya. Jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Izin moderator, izin menjawab pertanyaan dari Windy Setia Irawati. Oke, silakan. Baik, di sini yang pertama saya bacakan dulu pertanyaannya. Dari keempat teori yang sudah dipaparkan dari PPT tadi, tolong jelaskan di Indonesia menggunakan teori apa saja. Baik, jadi sebelum saya jelaskan di Indonesia menggunakan teori apa, perlu saya sebutkan keempat teori tersebut apa saja. Baik, yang pertama itu adalah ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori kognitivisme, yang ketiga ada humanisme, dan keempat adalah konstruktivisme. Nah, dilihat dari keempat tersebut, jadi di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum 2013. Nah, di mana kurikulum 2013 itu menekankan kepada aspek perilaku di mana siswa yang bergerak bukan guru, guru hanya mengarahkan. Nah, jadi untuk teori yang digunakan pada Indonesia saat ini sesuai dengan kurikulum kita 2013 yang digunakan, yaitu yang pertama adalah teori konstruktivisme, di mana seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya konstruktivisme ini di mana anak itu memegang alat sedangkan guru itu hanya mengarahkan. Nah, jadi di sini untuk teori yang pertama ini adalah teori mengarahkan lebih ke pengalaman dan bagaimana pemahaman anak menggunakan suatu, entah itu benda, entah itu pemahaman tentang pembelajaran. Jadi untuk pertama adalah konstruktivisme. Nah, untuk yang kedua adalah teori untuk yang kedua adalah teori behavioristik. Nah, di mana untuk teori ini lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Nah, bisa kita perhatikan selama kita sekolah SMA dulu. Masih ingat teman-teman? Jadi pasti kita di kelas dituntut untuk yang pertama adalah akhlak, ya kan? Tidak peduli pintar, tidak peduli entah itu siapa dia, yang penting yang pertama akhlak. Sesuai dengan kurikulum 2013, jadi teori yang digunakan ada dua, yaitu teori konstruktivisme, di mana anak yang bergerak sedangkan guru mengarahkan. Yang kedua ada teori behavioristik, di mana fokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Sebelum saya kembalikan ke Windy, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Saya persilakan.
Mohon maaf, tadi terkeluar dari Zoom. Ya, bagaimana Saudara Windy? Apakah sudah jelas jawaban dari Agi? Windy, itu suaranya ke Agi. Oke. Mungkin bisa saya lebih persingkatkan lagi untuk jawabannya, untuk Saudara Windy. Tolong. Oke. Ya, jadi untuk teori tadi itu ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada kognitif, yang keempat ada humanisme, yang ketiga ada humanis, yang keempat ada konstruktivisme. Nah, pertanyaan dari Windy adalah teori mana yang digunakan di Indonesia saat ini? Baik. Nah, di sini pada saat ini Indonesia menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Nah, dari kurikulum K13 ini, dari kelompok kami melihat bahwa 2 teori yang digunakan di K13 ini, di mana teori yang pertama adalah teori konstruktivisme, yaitu guru itu sebagai fasilitator atau juga sebagai mengarahkan, sedangkan anak yang menggerakkan, yang menggunakannya. Oke, istilah seperti ini, siswa memegang alatnya, guru yang mengarahkannya. Jadi di sini siswa mendapatkan pengalaman belajar. Yang kedua adalah teori behaviorisme. Nah, di mana teori ini memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Baik ya, sesuai dengan pengalaman kita belajar selama SMA, bisa kita lihat selama pembelajaran. Pada saat pembelajaran, pasti siswa yang disuruh menjelaskan, pasti siswa yang disuruh mengerjakan. Setelah entah itu ada kesalahan atau apa, baru guru yang mendampingi. Yang kedua, juga pada kita waktu SMA, pasti yang lebih diutamakan itu adalah akhlak. Nah, jadi menurut kelompok kami, untuk di Indonesia saat ini, sesuai dengan kurikulum K13, ada 2 teori yang digunakan. Yang pertama tadi teori konstruktivisme, yang kedua ada teori behavioristik. Terima kasih. Baiklah, jadi dari keempat teori tadi, cuman teori BH tadi, yaitu nomor 1 itu sama mungkin bisa diterima. Terima kasih, Agi. Oke, baiklah. Terima kasih pada Saudara Windy sudah melakukan pertanyaan. Mungkin kami kembalikan ke 3 pertanyaan sudah kami jawab. Ini kami kembalikan kepada kelompok Palembang yang ingin menjawab pertanyaannya. Pada moderator Palembang kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih moderator kelas Indralaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salahuddin Alayubi. Yang pertanyaannya yaitu, apakah pengalaman hidup bisa dikatakan sebagai belajar dan pembelajaran? Jawabannya yaitu iya. Pengalaman hidup itu bisa menjadi belajar dan pembelajaran bagi kita. Karena dari pengalaman hidup kita bisa belajar sesuatu hal yang telah kita lakukan dan menjadikan pengalaman itu menjadi pembelajaran di masa depan atau di waktu yang akan datang supaya kita tidak mengulangi atau bisa memperbaiki lagi kesalahan dari pengalaman tersebut. Baiklah, apakah sudah dimengerti, Ayubi? Iya, Riz. Paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Rafli. Kami persilakan.
Baiklah, terima kasih Riz. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari M. Iqbal. Pertanyaannya tadi adalah pada poin D tadi ada faktor internal, itu termasuk ke faktor internal atau eksternal. Menurut kelompok kami, game online itu termasuk yang telah kami jelaskan di PowerPoint tadi. Di poin D tadi bahwa faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal meliputi faktor fisiologis dan psikologis. Bagaimana, Muhammad Iqbal? Baiklah, terima kasih. Apakah bisa jelas. Terima kasih. Ya. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Hari. Ayo, Pak Sepi. Halo? Apa kok diam? Halo, dengar suara saya? Dengar, Pak. Apa kok diam?
Izin moderator Palembang, apakah semua pertanyaan sudah dijawab? Dengar nggak itu? Moderator Palembang. Atau mungkin anggota kelompok dari kelas Palembang, itu bagaimana pertanyaannya? Apakah sudah dijawab semua? Itu nyambung nggak itu? Gila. Izin Pak Gi, mungkin dari kelompok Palembang nggak ada lagi di Zoom, Pak. Izin Pak Gi. Ada nggak itu di Zoom? Izin Pak, ada Pak. Dan bagaimana Karis, apakah semua pertanyaan sudah dijawab atau masih ada pertanyaan yang belum dijawab, bisa didiskusikan? Izin moderator, semua pertanyaan sudah dijawab dan selesai. Setelah izin pagi, semua pertanyaan dari kelompok Indralaya dan Palembang sudah dijawab. Saya kembalikan kepada dosen Bapak Yatama dan Ibu Silvi. Ya. Saya mau ngoreksi makalahnya dulu ya. Yang 4 orang itu Agi, Samadela, Faragila, Wahyu ini Indralaya ya? Iya Pak, Indralaya. Tolong ya. Anda kan 4 orang. Jadi minimal kutipannya itu tiap itu ada 4 ya, sehingga terjadi proses belajar dan pembelajaran ya. Ini kayak ini pengertian belajar. Ini minimal ada 4 kutipan karena anggotanya 4 ya enggak? Terus disimpulkan. Demikian juga ini cuma 2, yang 2 nganggur ya enggak? Padahal proses pembuatan makalah ini itu 4 orang ya enggak? Mencari, membaca, ya, setelah membaca didiskusikan, baru ditulis, ya enggak? Ditulis, setelah ditulis didiskusikan, benar enggak nulisnya ini, menyimpulkannya benar enggak sesuai dengan premis-premis yang dikutip. Kalau 4 kutipan, benar enggak ini? Dengar suara saya ya, jangan sampai saya merepet kayak gini, enggak memperhatikan. Ini supaya terjadi proses pembelajaran. Waktu membuat makalah ini. Terus teori belajar ini. Nah, paling kan ada 4 sumber
Teori pertama, teori behaviorism. Menurut siapa itu kan ada. Ya. Terus Anda simpulkan apa tuh behaviorism itu. Demikian juga konstruksivism, kognitivism, humanism, ya. Terus Anda simpulkan. Terus manfaat teori, ya. Ini malah nggak ada sumbernya, ya enggak. Dari mana ini? Sehingga di kesimpulan ini dasarnya simpulan-simpulan yang ada di pembahasan. Tinggal mindahin di kesimpulan ini kan intinya menjawab rumusan masalah. Dengar? Kelompok Indralaya? Bila? Dengar ya? Ya, Pak. Terus yang dikutip itu ada di daftar pusaka. Itu etikanya. Terus berikutnya yang kelas Palembang. Kelas Palembang malah jadi pesulap ini. Ini malah nggak ada simpulannya, ngutipnya yang benar, ya enggak. Dengar kelompok Palembang? Halo? Rafli sama Karis? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Kalau 2 orang, 2 saja. Tapi yang benar ngutipnya itu. Kan kayak gini ini. Terus Anda simpulkan. Sehingga Anda belajar, ya, sekaligus pembelajaran karena ditugaskan ini ya. Itu tuntas. Tidak hanya ngambil dari sehingga ada proses belajarnya. Kalau model kayak gini kan lebih tujuan sampai ke faktor-faktor. Ini kan enggak di pembahasan kan enggak ada simpulannya. Terus di bab 3-nya ada kesimpulan, tapi enggak nyambung, ya enggak nyambung dengan rumusan masalahnya. Kalau ini prosesnya seperti yang saya membuat makalah seperti yang saya utarakan tadi, pasti Anda akan
tuntas belajar dan pembelajaran diri Anda dari tugas yang diberikan oleh kelompok Anda. Karena mencari sumber belajar, ya, terus dibaca, setelah dibaca, didiskusikan di kelompok, setelah didiskusikan baru ditulis. Setelah ditulis, didiskusikan lagi di kelompok. Benar nggak nulisnya ini ya? Baru dikumpulkan, ya enggak? Setelah itu kan didiskusikan di kelompok besar di kelas ini. Ya enggak? Berapa kali proses belajar dan proses pembelajaran yang terjadi. Enggak akan tuntas. Kalau ini tidak dalam penulisan ini tidak seperti yang diharapkan, ya sudah. Ini malah nggak ada daftar pustakanya, ya enggak? Aneh, ajaib. Padahal sudah ketemu saya, Bu Selvi, sudah sekian kali. Masih diulangi lagi. Anda harus ya. Apalagi kita sekarang fokus mempelajari tentang belajar. Terus pembelajaran. Jelas banyak faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal tadi. Nah, di internal Anda kan minat belajarnya juga, motivasi belajarnya juga mungkin rendah. Ya, kalau dilihat dari menyelesaikan makalah ini. Ya, padahal kok mengikuti perkuliahan dengan saya dan Bu Selvi dan yang lainnya sudah berulang kali. Ya. Ini yang tolong diperhatikan untuk perbaikan ya. Perbaikan itu diperbaiki, ya enggak. Baru dikumpulkan, kalau sudah diperbaiki, memperbaikinya. Sampai sekarang, kumpulkannya minggu depan. Sehingga waktu untuk perbaikan kan 1 minggu kan longgar sekali. Ya. Itu yang tolong Anda perhatikan. Itu dari saya, Bu Selvi. Halo, Bu Selvi. Ya, Pak. Terima kasih Pak Giardama atas masukan terhadap makalah yang telah dibuat oleh mahasiswa sekalian. Sedikit Ibu hanya ingin menambahkan ya terkait tentang belajar dan pembelajaran. Ya, belajar itu bisa dilakukan siswa sendiri ya. Dalam artian ya siswa kapanpun, dimanapun, ya nggak, belajar itu bebas gitu. Karena belajar itu kan sepanjang hayat ya, tidak hanya di sekolah saja, namun siswa bisa belajar dari lingkungan sekitar, ya, bagaimana siswa belajar dengan teman sebaya,
ya, kemudian dengan lingkungan. Nah, itu belajar ya. Kemudian pembelajaran. Nah, pembelajaran ini memang ya salah satu bagian dari belajar, ya kan? Nah, pembelajaran biasanya adanya interaksi juga ya, adanya interaksi antara siapa? Antara guru dan siswa pembelajaran dengan adanya transfer of knowledge ya, transfer of knowledge. Artinya guru memberikan materi, kemudian nanti akan ditanggapi oleh siswa itu sendiri. Nah, tadi sudah Ibu simak ada namanya teori bukan BH ya. Ini kan bahasa Inggris. Nah, ya memang tulisannya BH. Kita bacanya BH ya, behaviorisme. Jangan BH. Ya. Tadi yang udah ngomong BH, behaviorisme. Jadi ngomongnya BH ya, behaviorisme gitu. Oke. Nah, untuk pembelajaran khususnya pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga, ya perlu mahasiswa ketahui bahwa seorang guru ya itu memiliki kode etik sendiri dan juga penanganan atau penyampaian informasi kepada siswa itu berbeda-beda ya. Kamu mengajar di SD, di SMP maupun di SMA itu caranya berbeda. Ya kan? Caranya berbeda, tidak bisa kamu samakan. Oh, saya ngajar di SD, Bu. Nah, artinya kamu harus tahu karakteristik anak sekolah dasar ya. Pada saat belajar apa karakternya? Apalagi kelas bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya kan? Ngajar anak sekolah dasar kelas 1, ya kan kamu samakan dengan kelas 6, kelas 5. Nanti kamu ketemu keunikan di dalam proses pembelajaran itu. Ngajar kelas 1 seperti ini, ya siswanya senang bergerak, terus belum bisa menerima arahan, ya kamu memberikan arahan ke sini, tiba-tiba bubar, ya kan? Bubar pasukan waktu pemanasan. Artinya disitulah peran seorang guru. Nah, berarti anak siswa sekolah dasar itu yang kelas 1, kelas 2 itu waktu pemanasan jangan dibarisin seperti itu atau buat formasi yang lain supaya proses pembelajarannya itu bisa tersampaikan. Gitu. Nanti kamu bariskan ya. Yuk, nah kita baris. Kamu ya kan? Nah, baris 5 menit udah bubar. Karena ya kamu tahu kan, oh karakter anak kelas 1 dia hobi sedang aktif-aktifnya ya lari lah, terus kemana itu harus tahu, harus paham seperti itu. Nah kemudian tadi ada pertanyaan terkait tentang game online. Memang sekarang ini nah ya game online ini tidak memandang usia. Artinya ya dari anak usia dini saja ya itu sudah mengenal game. Nah, artinya tadi ada pertanyaan ya, ada faktor internal dan eksternal. Nah, jadi game online itu termasuk ke faktor internal apa eksternal? Ya lihat dulu kalau di dalam pembelajaran ya kan nggak mungkin siswanya main game online, benar nggak? Nah, kecuali kalau sekarang ini ada e-sport, electronic sport, ya e-sport itu ya memang main game ya di secara online gitu, ya kan? Tapi kan belum cocok untuk anak sekolah dasar kelas bawah.
Nah, artinya game online ini, nah ya, ini sangat memberikan dampak yang menurut Ibu ya, dampak yang negatif. Mengapa? Karena dengan adanya game online itu dapat merusak generasi pada anak-anak. Bayangin kamu, mungkin angkatan kamu Ibu pun seperti itu. SD dulu belum ada megang HP gitu ya. Ya boro-boro bisa internetan. Ya kan megang HP aja enggak SD dulu. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau sekarang anak SD itu udah punya iPad, punya gadget, punya mungkin lebih canggih dari yang mahasiswa di perguruan tinggi. Lihatlah kamu. Nah, kemudian untuk menjawab game online tadi, ya masuk kemana? Yaitu di luar, eksternal. Seperti itu. Ya, makanya kalau kamu punya adik, ya kan, yang hobi main game online, ya, mengapa? Itu bisa membuat terbatas gerak juga untuk anak. Ya kan? Karena dia bisa sambil duduk, sambil baring di tempat tidur. Nggak mau dia hanya bergerak. Ya, apa yang akan terjadi dari dia belajar gitu? Apa? Ya kan? Lama-lama dia bisa obesitas. Ya, karena dia sudah kecanduan. Ya, bermain game online seperti itu. Nah, jadi untuk belajar dan pembelajaran terkait dengan hakikat, ya, belajar itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Dari hal-hal kecil saja, nak, kamu bisa banyak belajar. Ya, belajar. Ini konteksnya belajar. Ya, belajar bagaimana untuk pribadi kamu supaya menjadi mahasiswa yang lebih baik. Ya kan? Nah, bagaimana? Misalnya ada IPK-nya di bawah 3, misal ya, Ibu nggak tahu bagaimana, kamu coba introspeksi. Nah, kalau udah di bawah 3, artinya kamu harus tingkatkan belajar. Harus ya tingkatkan belajar. Nah, kalau sekarang sudah banyak sekali perubahan-perubahan ya di dalam pembelajaran khususnya di perguruan tinggi. Karena kalau sekarang ya, kamu sendirilah yang tahu bagaimana. Kalau Ibu dulu ya kuliah, bukan kuliah juga nih sama seperti kamu S1 gitu. Susah itu dapat nilai A. Saya konteksnya kalau kita kaitkan dengan nilai, susah betul dapat nilai A. Gitu. Ya, bagaimana? Misalnya Ibu dulu pernah nggak lulus nih mata kuliah renang. Ya, B dapat dulu. Terus ngulang Ibu kan? Nah, gimana caranya supaya Ibu bisa lulus? Ibu harus belajar, banyak belajar. Coba. Private belum berhasil, private kedua belum berhasil. Private ketiga ajak orang tua. Keempat sama teman. Akhirnya lulus. Nah, supaya Ibu bisa untuk belajar gitu. Nah, kalau sekarang enggak, mahasiswa banyak mengeluh. Bu, kenapa ya nilai saya? Misalnya, misal ya, renang DC, 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 D, banyak D misalnya. Ya kan? Kamu nggak belajar, nak, dari mengapa kamu dapat nilai itu. Nah, artinya sebelum kamu menjadi seorang guru, ya alangkah baiknya kamu harus banyak belajar. Apa yang harus kamu persiapkan? Begitu juga nanti pada saat kamu sudah terjun ke lapangan, ya, bagaimana kamu akan mengajar bahkan manfaatnya. Oke? Nah, jadi kita juga sebagai guru ya harus cepat tanggap. Ya, kamu sebagai calon guru atau pendidik gitu harus cepat tanggap. Mengapa? Karena seperti sekarang ya kita perkuliahannya secara daring, ya kan? Otomatis kamu harus belajar dari berbagai referensi,
Tidak hanya yang diberikan oleh dosen, namun apa nak? Kamu harus cari sendiri. Nah, itulah belajar. Ya kan? Sekarang mahasiswa di semester 4 Indralaya maupun Palembang ya pasti tidak terlepas dari gadget, dari Androidmu masing-masing, HP gitu. Ada nggak yang hanya bisa telepon? Nggak ada itu, ya kan? Nah, oleh sebab itu, mengapa kamu tidak memanfaatkan dengan perkembangan dari teknologi itu sendiri? Gitu. Dari belajar, itu belajar. Makanya galilah ilmu itu ya setinggi-tingginya. Kalau kamu gaptek, yakinlah Ibu, suatu hari kamu akan melamar pekerjaan, kamu gaptek, kamu tidak akan dipakai orang, nak. Pakai laptop nggak bisa. Ngakses PPT nggak bisa. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dunia pendidikan ya tidak pernah lepas dengan adanya teknologi. Oleh sebab itu, mahasiswa bagaimanapun proses pembelajaran ya nanti bisa jadi sekarang kan kita udah tatap muka ya nggak, ada yang daring. Nah, kalau hybrid itu menyesuaikan dengan perangkat juga, nak, hybrid. Nah, sebelumnya belum ada kita bisa terbayangkan kuliah online. Benar nggak? Belum ada dulu. Ya, semua itu memang sudah jalannya. Dan kita harus mengikuti, ya kan, belajar dan pembelajaran. Gitu. Jadi, diharapkan ya mahasiswa sekalian dalam mengikuti perkuliahan ini diperhatikan betul, nak, ya sintak dari pembelajaran itu seperti apa, pembelajaran ya. Nah, terus kamu sebagai mahasiswa juga, nak ya, harus banyak belajar. Dari mana? Dari lingkungan. Ya, nanti mudah-mudahan mahasiswa sekalian kita akan bertemu ya. Mohon maaf, Ibu sedang di Jakarta, ya, sedang di Jakarta, dan mudah-mudahan hari Rabu lah Ibu pulang karena ada ujian suami Ibu, ujian S3 ya. Mohon doanya hari Selasa besok, ya. Setelah itu Ibu pulang hari Rabu. Nah, Ibu pengen ketemu kamu. Ibu mau lihat bagaimana mahasiswa semester 4 itu pembelajarannya langsung dengan Ibu ya, yang mata kuliah praktek gitu. Ya, jangan-jangan apa ya? Kita perlu adaptasi juga, nak, ya kan? 2 tahun pembelajaran daring, terus akhirnya kita akan luring. Itu butuh adaptasi, ya, butuh adaptasi. Mengapa? Nah, kamu kan orang-orang terpilih, benar nggak? Nah, benar. Orang-orang terpilih artinya ya kamu harus tunjukkan. Nah, ini loh saya, ya, mahasiswa semester 4, ya, untuk perkuliahannya itu seperti apa gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan adanya nanti materi selanjutnya itu ada sinkron ya, ada hubungan memang materi kita yang sudah-sudah. Terus tolong ya, sekedar saran saja, jangan menunggu waktu yang terlalu lama, nak, pada saat kita sesi tanya jawab. Ada pertanyaan enggak? Diam. Ayo, nah, ada pertanyaan? Diam. Gimana, ada pertanyaan? Diam. Gitu. Jadi kamu menjelaskan yang pemaparan materi tadi, nak ya, menyimak. Nah, pasti ada pertanyaan itu. Nggak mungkin.
Nggak ada. Catat. Nah, pada saat kita buka sesi tanya jawab, ada pertanyaan tidak? Langsung, saya Bu. Gitu. Ya, belajar kan? Kita belajar dari pertemuan kedua ini supaya pertemuan ketiga, keempat dan seterusnya itu keaktifan kamu ya. Jangan lama menunggu karena kita perkuliahan ini di antara jam-jam rawan. Sekarang kan jam 12.22 udah azan. Ya, perut kamu lapar, ya kan? Sudah mulai lesu. Sudah mulai hilang konsentrasi karena lapar tadi. Ya, tapi Ibu alhamdulillah Ibu tetap semangat kalau ngajar kamu ya. Nanti makan gitu setelah selesai ngajar. Jadi gitu ya. Jadi tolong dijadikan pembelajaran juga per pertemuan kita secara daring ini ya materinya ya. Oke, tolong dikirim presentasi kelompoknya di e-learning ya sesuai yang di WA grup Ibu. Nanti Ibu cek ya. Terus tadi ada satu orang yang tidak bisa absen. Baiklah, nanti Ibu cek juga karena kamu belum masuk grup. Gitu. Kalau udah masuk grup udah bisa. Ya. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu rasa cukup. Pak Yusfi sepertinya tidak hadir ya hari ini ya. Ya. Benar nggak? Ya, Bu. Ada nggak Pak Yusfi? Nggak ada ya? Iya Pak. Oke, jika tidak ada Pak Heri Yusfi dikarenakan ada urusan di kampus yang tidak bisa ditinggalkan pada pertemuan ini, nggak apa-apa ya, mohon dimaafkan. Itu saja Pak Gi, tambahan dari saya. Belum Pak, silakan mahasiswa sekalian untuk mengaktifkan kamera. Tolong Wanda dibuat laporan ya Wan, pertemuan 1, 2, dan seterusnya ya. Jumlah yang hadir adalah 58. Yang tidak hadir sisanya berapa nak? Sisa yang tidak hadir 22 ditambah 46. 21 tambah 46 berapa? 67 ya? Ya, Bu. Nah, 67 berarti, nah ini nambah nih, 62, 60, berarti nambah lagi nih 1, nambah lagi 1, nambah lagi 1. Yes, ya. Pada saat mau screenshot, barulah rame nih. Nih, 23. Sinyalnya bagus kalau udah mau selesai kuliah, benar nggak? Izin Bu Silvi. Ya. Ini tadi saya dengar untuk kelas Palembang itu siswanya ada 20, mahasiswanya ada 23. 23 ya? Oke. Ya, Bu. Kalau yang tadi, yang mata kuliah kita terakhir itu ada 22 ya, berarti nanti Ibu cek lagi ya di sistem akademik ya. Ya, terima kasih Rido sudah ingatkan Ibu. Silakan. Di foto ya. Ya. Itu udah? Jumlah kelas Indralaya 4. Ya, mungkin ada yang kelewat. Iya kan? Nambah Suyufila tuh yang polisi tadi kan? Iya, Bu. Ya, Suyufila ngambil kan mata kuliah ini. Pagi di semester 4 ini alhamdulillah ada yang keterima menjadi polisi, Pak Gi. Alhamdulillah. Iya, Pak, tapi dia tetap tetap ngambil mata kuliah tapi nggak kuliah gitu ya, Nak ya? Oke, alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti yang ada cita-citanya menjadi polisi, bolehlah ya kamu ikut tes. Kita nggak tahu kan kalau tidak mencoba. Silakan difoto, Wanda. Baik, Bu.
Oke. Slide 1. 1, 2, 3. Slide. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih Wanda. Terima kasih ya Pagi dan mahasiswa sekalian. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu.